Pagi-pagi seru. Pasti seru. Sampai di channel. Jumat pagi ini aku sudah mendeklarasikan kekalahan Kenapa? sama Mbak Yuni. Oh, kirain ada. Gak mau kalah dong, jangan mau kalah dong. 72 tahun naik Gunung Slamet Iya, loh, gimana caranya? kamu masih jauh umurnya dari 72 tahun, kejar dari sekarang. Ya tapi kan aku sibuk di pagi-pagi seru. Gak seharian bagi-bagi seru tuh gak sepanjang 72 tahun itu. Tapi meskipun ada kabar baik dari Mbak Yuni itu ya, selamat Mbak Yuni, ini juga kita harus waspada karena curanmor sekarang udah gila nih. Iya. Ditembak loh orang. Iya, makanya semua kriminal Pak, semua yang namanya kriminal itu pasti rela-rela aja gitu melakukan segala cara untuk mereka mendapatkan apa yang dimau. Itu hati-hati ya pemirsa. Makanya ya. hati-hati sama warga ya, meskipun kita pasti ada naluri untuk bisa melawan ketika barang kita diambil kan. Tapi ya kalau udah pakai tembakan gitu gimana? Bahaya juga ya. Nah, BTW kita udah ready banget nih. Kita mau ngapain sih? Mau senam apa mau gimana nih? Mungkin pemirsa ada yang belum tahu ya. Seperti biasa, pagi-pagi seru ini bakal memberikan obrolan-obrolan yang inspiratif nih. Iya dong, tentunya. Dan memotivasi kita untuk hidup sehat hari ini khususnya. Kalau ngeliat outfit aku kan kayak udah mau olahraga banget nih. Aku juga. Aku kan atlet yang gagal. Makanya ini sekarang kita bakal ngobrol sama orang yang dia tuh bener-bener menjaga pola hidup sehatnya. Di usianya yang memang udah nggak muda lagi. Siapa ya kira-kira? Penasaran kan? Iya dong. Kita lihat nih bareng-bareng. Siapa nggak dia? Iya. Mas Aderai. Iya dong, Mas Aderai. Wow, ya pantesan aja kita hari ini sangat menginspirasi dan memotivasi kita buat hidup sehat. Yang diundang ternyata Mas Aderai. Iya, ini aduh. Aku nggak tahu deh, kamu aja deh ngomong, aku tegang. Mas Ade, apa kabar Mas Baik, Ade? makasih Uni, Dia makasih starstruck. Senat, Iya. Makasih banyak udah datang ya Mas ya. Makasih Mas udah Ade, diundang. Mungkin kita penasaran juga nih pasti gimana ya cara Mas Ade ini bisa konsisten untuk menjaga kesehatan buat Pasti. pemirsa. Boleh Mas Ade mungkin dari situ dulu kali ya buat pengawalan begitu. Ya jadi kalau konsisten itu sebenarnya pemaknaan, tapi ada istilah yang mengatakan katanya kepatuhan itu fondasinya itu adalah pemahaman dan pemahaman itu amunisinya edukasi gitu. Makanya orang kalau ditanya kenapa dia bisa melakukan sesuatu dengan senang hati dalam waktu yang lama dan terus menerus, ada nuansa monoton di sana karena ada pemahaman di baliknya di mana dia juga rajin terus mau belajar. Makanya saya rasa itu salah satu yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Itu yang namanya katanya orang bilang hidup itu katanya kalau lapar itu bisa kelaparan akan makanan, tapi yang paling kelaparan terbahaya itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi makanya pola hidup sehat itu memang sesuatu yang kita mesti pelajari. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebenarnya sebuah syarat yang harus kita penuhi. Oke. Oh gitu, sangat-sangat komplit banget ya. Tapi Mas Aderai, sekarang kan udah memasuki kepala 50 tahun ya. Kepala 50 tahun. Kepala 5 Chef. Udah kepala 5. Udah kepala 5 nih Mas Udah Aderai. mau kepala 6 saya. Udah mau kepala 6 bahkan. Iya. Tapi dengan Opagogi ya mau kepala 8. apalagi Opagogi keren banget. Iya, Kita bakal betul. ngobrol-ngobrol juga. Betul. Nah, tapi kira-kira apa sih hal-hal sederhana yang terkadang dilupakan oleh masyarakat bahwa itu tuh sebenarnya penting loh untuk menjaga kesehatan? Iya, mungkin kalau ada 3 pendekatan sehat. Pendekatan yang pertama itu yang disebut namanya pendekatan chemical, apa yang kita masukkan dalam mulut kita. Oke. Pendekatan kedua adalah apa yang kita gerakkan dalam hal badan, itu yang namanya pendekatan mechanical. Itu melatih kekuatan otot jantung, kardio, exercise, dan melatih kekuatan otot rangka, itu namanya resistance training, latihan beban. Oke. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang namanya emosional, atau pendekatan yang namanya kalau istilahnya orang bilang, pendekatannya ternyata katanya orang bilang, gerakan pikiran kita itu adalah gerakan nafas kita. Jadi nafas yang teratur membuat istirahatnya jadi lebih baik. Nah jadi makanya kenapa 3 pendekatan dalam sehat yaitu adalah makan teratur, olahraga teratur, istirahat teratur. Oh itu hanya 3 aja kuncinya loh. 3 itu tapi sebenarnya kayak kedengarannya emang sederhana cuma 3 tapi kok Betul. rasanya susah banget untuk dilakukan. Gimana Iya. nih buat kita tips-tipsnya biar bisa 3-3-nya ini bisa kita bisa kita sabet semuanya gitu Mas Ade? Betul, iya Sabet susah. gak tuh? Iya susah karena satu bisa karena kitanya cuek, karena kita tidak mau belajar. Menjadi mudah karena kitanya punya keingintahuan untuk mau belajar. Sebenarnya itu aja sih. Jadi pada saat kita bilang, oh saya mau cari tahu, dan ketika kita belajar tentang sehat itu ternyata dia mudah dan murah. Ibarat seperti sehat sendiri, kalau teman-teman tahu, ada istilah yang mengatakan bahwa mencari sehat pada saat di mana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah makanya kenapa ada istilah orang bilang sehat tidak menarik selagi masih kita miliki baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah makanya kenapa kita sewenang-wenang karena tidak ada yang namanya sense of urgency terhadap yang namanya sehat itu. Jadi mau tiap hari kita makan sembarangan,
nggak olahraga, kadang-kadang kita stres, kurang istirahat, tapi kita tetap punya kesehatan terus, itu karena kesempurnaan tubuh manusia. Nah, kebalikannya dalam kecerdasan kita akan keuangan, kenapa harus tinggi? Ketika kita lalai, langsung diganjar dengan penalti, nggak bisa bayar cicilan. Konsekuensinya langsung ada Langsung gitu ya. ada. Jadi ada sense of urgency-nya tinggi. Iya. Nah, tapi dalam sehat, karena tubuh manusia begitu sempurna, kita tidak punya urgensi tersebut. Kadang-kadang kita sewenang-wenang terhadap kesehatan kita. Makanya kenapa saya sering bilang, tubuh kita itu ibarat seperti pacar kita. Yang kita sia-siakan, tapi dia selalu sayang sama kita. Jadi pemirsa, ini kalian akan merasa kehilangan ketika memang itu udah hilang. Betul. Jadi sekarang harus dijaga banget. Ya mumpung belum kita jaga, makanya tiada kata terlambat. Nah, betul banget. Yunika. Nah, aku ada fun fact nih mengenai Mas Apa tuh? Ade. Kalau Mas Ade ini kan udah pensiun dari atlet binaraga, tapi sekarang Mas Ade ini sekarang sering membantu penderita obesitas untuk apa ya? Yang terkenal udah ada contohnya Arya Permana begitu. Itu emang iya Mas Ade? Sekarang udah aktif untuk apa membantu? Ya sebenarnya dari dulu juga bantu juga orang. Pada dasarnya sebenarnya ada istilah yang mengatakan kalau kita bisa membantu karena kita memiliki. Kita bisa memberi kalau kita memiliki. Kita mengajar juga kalau bisa dengan mencontohkan. Nah jadi ketika saya mendapatkan kebermanfaatan daripada pendekatan sehat yang saya lakukan, saya bilang kenapa nggak saya tawarkan kepada orang lain. Nah kebetulan masyarakat di Indonesia permasalahannya itu 95% itu penyakit itu disebabkan karena ulah perilaku mereka sendiri. Oke. Nah jadi artinya kalau 95% penyakit disebabkan karena perilaku, mungkin 1-5%-nya bisa karena genetik, bisa karena mungkin menular, bisa karena infeksi dan sebagainya ya. Tapi 95% itu karena ulah perilaku kita. Nah, good news-nya adalah kalau buat Yunik dan Sena, yaitu adalah kalau saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya punya chances peluang 95% untuk membalikan penyakit yang ada. It's a reversible disease. It's not a chronic atau kalau orang bilang istilahnya apa ya, sesuatu yang wah saya harus tergantung obat seumur hidup. Saya tidak bisa apa-apa, nanti ibaratnya udah hopeless. Kenyataannya yuk teman-teman kita rubah perilaku kita. Karena perubahan perilaku adalah kita berfokus kepada akar permasalahan. Bersyukur kita punya ada namanya intervensi medis. Intervensi medis itu dia menekan gejala di ujung. Perilaku menyelesaikan akar permasalahan di hulunya. Di hilirnya ada medikasi, bantuin kalau seandainya kenapa-napa, ada kebakaran, ada pemadam kebakaran. Tapi selalu setelah ada pemadam kebakaran dan apinya dimatikan, pada saat itu ada pesan moral di sana. Setelah medikasi, dokter selalu bilang, Bapak, Ibu kan udah dibantuin nih, medikasi, operasi, reposisi, dan sebagainya. Nah, berarti Bapak Ibu harus merubah perilakunya, balik lagi ke sana lagi. Oke, balik lagi ke sana lagi. Jadi makanya kenapa, kayak tadi, penyebab daripada kesakitan itu hampir rata-rata perilaku. Termasuk yang paling populer itu adalah kalau kita fitnah sebagai obesitas yang menjadi penyebabnya. Padahal sebenarnya kayak Arya, disebabkan adalah karena perilakunya sebagai anak ketika waktu dulu lagi kecil umur 9 tahun senangnya main PS1 pada saat itu ditemani oleh setiap malam 20 teh gelas dan 6 mie instan. Nah, dalam waktu 1 tahun dari 85 beratnya naik menjadi 198 kilo gitu. Dan pada saat itu makanya kenapa beratnya luar biasa gitu. Makanya kenapa pada saat itu harus terjadi intervensi medis. Tapi di sisi lain juga sering dengan itu, ya kebetulan pola perilakunya Arya juga harus dirubah gitu. Oke Mas Ade, ini juga untuk pemirsa ini mengingatkan berarti pola asuh terhadap anak ini harus diawasi sekali. Dan juga ini kembali lagi tadi kan kalau misalkan apinya udah padam ya, apinya udah padam, ini balik lagi akan ada pesan moral. Balik lagi ke orangnya nih kayak gimana. Dan kita juga harus memperhatikan perilaku kita sehari-hari juga, kebiasaan-kebiasaan itu penting, kebiasaan sekecil apapun gitu ya. Betul banget, tapi Mas, sebenarnya ada pola yang berbeda nggak sih, pola latihan yang berbeda untuk mereka yang obesitas dan untuk mereka yang masih normal-normal aja? Sebenarnya semuanya sama aja, lebih kepada perilaku, tapi nanti kalau berbeda itu lebih kepada nanti kemampuan individu masing-masing. Ada kemampuan orang tua, kemampuan wanita, kemampuan tadi Arya mungkin bisa berbeda, tapi template-nya tetap sama.
Template-nya adalah yang saya langsung straightforward aja ya, cepet ya kalau teman-teman mau turun berat badan ya. Ini mumpung lagi di TV One. Iya dong. Jadi nomor 1 yaitu adalah yang paling ideal menurut saya yang paling gampang adalah pendekatan yang namanya 3 pendekatan diet. Itu adalah 1 pendekatan pengaturan yang namanya sumber dan jenis, itu namanya dietary restriction. Oke. 2 adalah pengaturan waktu, itu namanya time restriction. Dan 3 adalah pengaturan jumlah, itu namanya calorie restriction. Oke. Nah tapi dari 3 pendekatan tersebut yang paling mudah, paling gampang, dan paling bisa kita lakukan yang pertama adalah pendekatan waktu. Yaitu adalah yang disebut dengan namanya time restriction. Oke. Nah time restriction itu adalah sebenarnya hanya mengatur frekuensi kapan kita makan, kapan kita tidak makan. Oke. Nah, jadi jendela makan kita. Makanya kenapa di sanalah proposal saya nomor 1 sesuai dengan budaya masyarakat di Indonesia yang kaum muslimin dan muslimah yang sudah terpapar dengan ibadah tersebut di bulan Ramadan. Puasa. Makanya puasa menjadi proposal saya. Karena puasa adalah cara paling mudah untuk membuat 30% daripada 24 jam waktu kita tidak makan hanya pada saat kita memejamkan mata. Tapi pada saat nanti kita bilang, yuk belajar yuk untuk tidak makan pagi, kalau mau menikmati makan malam. Belajar untuk boleh makan pagi dan boleh makan siang, makan sore, tapi kalau bisa nggak usah makan malam. Oke. Atau belajar untuk tidak makan pagi, tidak makan malam, kita makannya seperti nenek moyang kita. Hanya cuma jam 12 sampai jam 6 sore dengan harapan istilahnya kita bisa menekan yang namanya jendela makan kita. Sehingga apapun yang kita makan, dibandingkan dengan 18 jam kita makan, sama kita makan hanya cuma 6 jam atau 8 jam, itu impact-nya sudah terjadi yang namanya kalori defisit tersebut. Oh gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu langkah awal pendekatan yang paling mudah. Nah, yang kedua adalah di jendela makan apa yang kita lakukan? 1, kontrol karbo. 2, prioritas protein. 3, selektif terhadap lemak. Oke. Dan selebihnya aktivitas kita adalah apa? 2 aktivitas yang harus kita lakukan. Nah, dua lagi Yaitu itu ada- setelah yang satu Oke. ini ya. Iya. Mas Adea, kita tahan dulu nih biar pada penasaran nih pemirsa ya. Tetap di pagi-pagi seru makannya ya. Pasti seru.